Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kasih sayangnya kita bisa berjumpa dan ketemu di channel ini. Anda menemukan channel ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi karena tarikan energi keselarasan antara Anda dan saya, dan semua adalah pasti karena kehendaknya. Seumpama kata Nabi yang mengkiaskan beda gelombang dunia dan akhirat itu tidak ubahnya seperti alam mimpi dan kenyataan. Dunia diibaratkan alam mimpi dan akhiratlah alam kenyataan. Itu kata Nabi ya. Sekarang coba dinalar. Jika ternyata alam mimpi dan kenyataan gelombangnya berbeda, dimensinya berbeda, alamnya berbeda, apakah yang masih di alam mimpi akan menang di alam kenyataan? Atau apakah ibadah menemui Tuhan nyata di alam akhirat bisa melalui alam mimpi? Hampir semua orang nyaman dengan konsep ibadahnya masing-masing karena mereka terikat hukum dunia. Padahal di balik dunia ada gelombang alam akhirat. Sedangkan seluruh variabel agama sebenarnya malah ada di sana semua. Virtual dunia hanyalah mimpi. Tapi tidak banyak yang mencari tahu agar bisa keluar dari mimpi dunianya. Kesadaran panca indera itu mimpi. Konversi manusia ruhani yang terjebak penjara jasmani itu identik dengan jebakan alam mimpi. Semua kenyataan dunia ini hanya sebatas mimpi, termasuk juga seluruh variabel alam mimpi, hukumnya pasti akan relatif juga. Jika demikian, maka ilmiahnya agama dunia, kehidupan dunia, ilmu dunia, kesadaran dunia, semuanya juga mimpi yang sifatnya relatif. Tanpa keluar dari alam mimpi, selamanya kita hanya mimpi dan tidak akan pernah keluar ke alam kenyataan atau akhirat. Rahasia portal alam akhirat tidak banyak yang serius mencarinya, padahal portal dimensi itu ada. Selama manusia tidak melewati portal itu, kata guru kami, no way. Ibadah di alam mimpi ya cuma mimpi, surga di alam mimpi ya cuma mimpi, ilmu di alam mimpi ya cuma mimpi. Kemudian ada yang spekulasi, kan enak cuma mimpi, maka neraka pun hanya mimpi juga. Sebenarnya jebakan mimpi itulah neraka, di mana kita jatuh ke gelombang alam rendah. Kita tidak pernah bisa keluar dari mimpi, itulah hijab. Yang awalnya diri kita ini adalah bagian dari ruh Allah, kemudian berubah menjadi badan jasmani yang sangat relatif. Itu adalah kata Nabi sebagai penjara orang beriman atau neraka orang beriman. Mestinya tempat manusia atau orang beriman itu bukan di sini, bukan di dunia. Mesti bisa kembali ma'rifatullah. Makanya Tuhan kirimkan gelombang nurun ala nur untuk menarik manusia beriman bisa kembali kepada Tuhan agar bisa kembali pulang, karena tempat manusia ruh bukan di dunia. Selama kita tidak pernah bisa naik gelombang kesadaran, maka yang ada hanyalah terpenjara. Itu adalah hijab dan derita pada badan wadah relatif yang sangat terbatas. Butuh makan,
butuh minum, butuh tidur, butuh kesenangan, butuh harga diri, dan lain-lain. Sementara aslinya manusia adalah badan halus, bahkan tidak ada jenis kelamin, tidak tidur, pingsan, apalagi mati. Ruh sifatnya mutlak, seperti teori energi, tidak bisa dimusnahkan, tetapi dia akan berubah bentuk atau masuk ke tempat lain. Sedangkan kenyataannya, banyak yang masih terpenjara dalam wadah badan jasmani yang sangat relatif. Portal masuk ke alam cahaya adalah ada di balik guru walia mursyida dengan metodologi tarekatullah. Selama belum lewat mutu qobla anta mutu, mustahil manusia bisa berpeluang keluar dari jebakan alam mimpinya. Ruhnya masih tidur. Setinggi-tingginya alam mimpi masih lebih rendah dibandingkan serendah-rendahnya alam kenyataan. Setinggi-tingginya dunia masih lebih rendah dibandingkan serendah-rendahnya alam akhirat. Kita tidak sadar telah mengalami kehidupan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali di dunia ini. Itu yang disebut di Hindu-Buddha sebagai reinkarnasi, kelahiran kembali untuk menjalani karma. Apa karma itu? Karma adalah unfinished business, urusan yang belum selesai. Kalau dalam Islam dikenal dengan alam kubur, yakni pendaur ulangan ruhani atau pembalasan pahala dan dosa. Karma baik mendapatkan pahala, karma buruk menerima atau menjalani dosa. Begitu terus, kita tidak pernah bisa keluar melewati portalnya. Ayat tentang alam kubur atau reinkarnasi, Quran Surat Al-Hajj ayat 66, dialah yang menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur. Kemudian Quran Surat Al-Maidah ayat 60, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Itu adalah neraka. Bagi yang menjalaninya, memang rasanya asik-asik saja. Tapi jika dilihat dari gelombang yang lebih tinggi, dimensi yang lebih tinggi, sebenarnya mereka ada di alam rendah, walaupun mereka tidak sadar jika terjebak di alam mimpi. Sama halnya kita melihat kehidupan binatang, di dalamnya binatang, kita lihat mereka juga enjoy-enjoy saja sebagai binatang. Padahal mereka lebih terjebak di dalam atau di alam yang lebih rendah lagi. Mereka tidak sadar dan lebih sulit keluar dari alam kesadarannya. Mereka di alamnya pun sebenarnya merasakan persis dengan yang kita rasakan walaupun berwujud binatang. Itulah namanya beda gelombang, beda dimensi. Kita bisa melihat beda gelombang, beda wujud, beda alam, tapi mereka di alamnya sana tidak menyadari akan hal itu. Sama halnya demikian, orang-orang ahli dunia itu pun tidak menyadari bahwa mereka ada di alam rendah atau alam mimpi dan tidak bisa keluar dari sana. Mereka asik-asik saja di sana menjalani kehidupan di gelombang alam rendah, bahkan tidak pernah bisa keluar dari dunia untuk masuk ke alam akhirat. Sudah ratusan bahkan ribuan. Padahal masuk ke alam akhirat mesti mati dulu jasmaninya, gelombang sadar sonornya.
Artinya mesti ketemu teknik kuantum, masuk ke gelombang sadar di atas sadar, masuk ke gelombang ultrasonor. Walaupun rasanya akan sama persis, tidak ada bedanya. Sama halnya orang mimpi, di alam mimpi semuanya adalah nyata. Sedangkan begitu terbangun, barulah dia tahu bahwa yang dialaminya hanyalah sebatas mimpi. Manusia gelombang sonor hanyalah gelombang dunia. Dan itu kata Nabi hanyalah gelombang mimpi. Jika dilihat dari gelombang kesadaran akhirat di atasnya. Padahal dunia ini seolah-olah nyata bagi yang menjalaninya. Tanpa mengenali teknik, metodologi tarekatullah, mustahil manusia bisa mengetahui rahasianya. Padahal kata Nabi, yang tidak mengenali rahasia dirinya, maka mustahil bisa mengenali Tuhannya. Man arofa nafsahu fakot arofa robbah. Jalannya hanya itu saja, tidak ada jalan lain. Jalan untuk keluar dari mimpi, ya mesti bangun lewat portalnya agar masuk ke alam akhirat atau kenyataan saat ini juga. Tanpa itu, sekali lagi kata guru kami, no way. Sampai sini paham? Saya di sini tidak menggurui atau lebih pintar dari Anda. Kita saling memberi pengetahuan supaya kita sadar, tercerahkan, awakening. Sampai bertemu di part selanjutnya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.